Oke cuy, di video sebelumnya udah gue bahas untuk updatean dari si skin kolektor baru yang sudah dikonfirmasi untuk kerilisannya, yaitu di bulan Mei. Lalu ada event Sanrio karakter, si skin legend resell, dan lucky box, beserta updatean dari si skin-skin gratis yang bisa kalian dapetin untuk event-eventnya. Jadi kalau kalian yang penasaran, kalian bisa cek terlebih dahulu lah untuk update di video sebelumnya. Nah, jadi untuk update di video kali ini mungkin gue bakal lebih bahas untuk rekap event tanggal rilis ya. Karena di sini ada lumayan banyak banget untuk event-event yang bakal hadir, dan kebetulan ada beberapa bocoran event-event yang sudah ada tanggal rilisnya. Ya walaupun nggak lengkap, tapi seenggaknya kalian bisa tahu lah untuk event-event apa aja yang sudah dikonfirmasi akan rilis coy. Dan jadi kalau kalian yang penasaran, kalian simak aja lah video ini hingga selesai coy. Dan ya jadi sebelum kalian di pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel gua, subscribe dulu coy. Dan kalian aktifkan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan seputar info Mobile Legends dari channel ini. Oke cuy, langsung aja kita ke inti pembahasannya coy. Oke, untuk updatean yang pertama kita langsung bahas aja. Ini sebenarnya penting nggak penting, tapi kalian harus ketahui ya. Jadi yang mana untuk di tanggal 10 April bulan ini itu bakal hadir event Neobis. Tapi perlu kalian ketahui kalau event ini cuma rilis di server Jepang dan juga di server Rusia. Ya entah kalau kalian yang mau coba-coba pakai VPN bisa apa enggak, kayaknya udah nggak bisa lagi ya. Mungkin kayak agak susah aja buat aksesnya. Tapi di sini untuk event Neobisnya di server luar itu bocoran yang gua dapat cuma ada satu fase doang tiket drawnya. Jadi cuma ada satu ronde, nggak ada dua ronde ya. Jadi bakal hadir kayak si Parsha, Link, Brody, lalu ada Predrin dan juga si Lilia. Dan kalau ada yang bertanya, "Bang, gimana kalau kerilisannya di Ori server?" Nah, untuk update yang gua dapat kalau event Neobis ini bakal hadir juga, bakal nyusul di Ori server ya. Yang mana bakal hadir mungkin nanti di bulan Mei atau nggak di bulan Juni kalau nggak diundur ya, semoga aja. Karena untuk bocoran 2 bulan ke depan itu bakal banyak banget event-event baru, dan ya event-event resell juga bakal banyak banget lah. Ya semoga aja untuk event Neobis ini bakal nyusul ya di Ori server. Oke cuy, lanjut untuk di tanggal 22 April event draw dari si skin Legend Leslie yang di revamp udah dirilis. Sebelum kita bahas ya, kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk entrance animasi si skinnya. Dan kalian bisa lihat ini salah satu versi revamp untuk si skin Legend dari Leslie. Dan ya entrance animasinya, efek kualitasnya lebih diperbagus lagi lah sih. Ini keren banget ya. Dan juga idle animationnya ya kelihatan lebih mahal lah coy. Ya jadi kalau kalian yang mau dapetin nanti di event drawnya bakal hadir di tanggal 22 April coy. Jadi ternyata di sini kita langsung masuk aja di advance server. Nah ternyata untuk si skin Legend Granger itu nggak jadi dirilis atau nggak jadi disatukan. Ya berarti Muntun kedepannya berplanning untuk si skin Legend itu bakal di revamp satu-satu dan dihadirkan di event draw. Mungkin nanti kedepannya nyusul ya untuk si skin Legend Granger. Kita langsung bahas aja. Jadi konsep dari si skin Legend Leslie ini, kita harus nukerin item crash. Dan di sini kalau kita masuk di toko event, ya kalian bisa lihat harga satu skin di 1600 crash cuy. Ini ya lumayan tinggi ya. Ini setara kayak si skin Legend pada umumnya ya. Dan kalau kalian yang mau kirim ke akun yang lain juga, ya ini bisa banget lah. Tapi di sini apakah nanti pas rilis di Ori server ada perubahan atau tidak untuk menu price pool penukarannya? Ya bisa jadi aja bakal ada si skin-skin lain gitu ya. Tapi di sini kalau di advance server nggak ada skin yang lain, cuma ada si skin Legend Leslie doang. Nah tapi di sini kalau kita lihat di menu price poolnya ya cuy, untuk di si skin-skinnya nanti bakal ada si skin Legend Leslie yang di revamp karena di advance server masih dipasang alpha. Ini sebagai pajangan doang sih. Lalu ada si skin Lucky Box. Skin Lucky Boxnya lumayan banyak di sini dan bagus-bagus kayak Estes, Lancelot, Odette, Kagura, Saber, Ruby, Uranus dan juga Chang'e. Dan untuk si skin Epic Shop ya seperti biasa ini lumayan banyak banget untuk si skin Epic Shopnya. Lalu ada si skin spesial, skin elite ya, dan juga item crash yang harus kalian tukerin ya. Dan untuk item crash ini di setiap kalian draw bakal dijamin ya, yaitu dapat Gravity Core. Nah di sini gua bakal cobain tes draw aja lah ya sekali ya, karena penasaran aja sama animasinya gimana. Oke, di sini kita draw aja. Oke. Wih, tampilannya keren banget nih.
Wih, dapat 50 loh cuy. Wih, tinggi juga ya drop rate-nya ya. Satu kali draw langsung dapat 50 crash cuy. Nah, untuk item crash ini ya bisa kalian tukerin. Di 10 kali draw apa bakal dijamin dapat skin bang? Nah, di sini kalau kita lihat 10 kali draw pertama dan setiap 10 draw berikutnya dijamin memberikan setidaknya satu skin elite ya. Dijamin dapat skin elite. Jadi ya bisa dibilang skin lucky box kayak gini, skin legend nih kayaknya cuma pajangan doang cuy kalau hoki ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, buat kalian nih yang lagi cari tempat top up diamond termurah, aman dan prosesnya cepat, di sini gue rekomendasi untuk kalian semuanya langsung aja lah top up di rrqtopup.com. Kenapa harus RRQ Top Up? Karena RRQ Top Up adalah platform resmi milik tim RRQ. Jadi aman dan terpercayalah pastinya. Dan juga banyak voucher dan diskon spesial yang bisa kalian dapetin setiap harinya. Top up di sini seluruh game tersedia, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Jadi langsung aja lah kalian cek linknya di deskripsi video ini. Nah, untuk cara top upnya mudah banget sih. Yang pertama pastinya kalian masuk di rrqtopup.com, lalu kalian pilih menu gamenya. Berikutnya kalian pilih nominal top up yang kalian mau. Di sini juga lagi ada diskon potongan harga diamond dan weekly diamond pass. Cocok lah buat kalian yang lagi nerapin tips hemat. Selanjutnya kalian pilih metode pembayarannya. Ada banyak banget nih cuy jenis pembayarannya. Kalian sesuaikan aja lah. Lanjut kalian masukkan ID dan server akun kalian. Dan kalau udah jangan lupa untuk masukkan kode promo RRQXCDIC. Lalu kalian klik cek untuk kode promonya. Nah, kalau muncul diskon potongannya berarti kalian berhasil gunain promonya coy. Tapi kalau kalian mau tambah lagi nih potongan harganya supaya lebih murah, di RRQ Top Up ada namanya fitur membership Prime. Kalian hanya perlu jadi member Prime, kalian juga bisa dapetin weekly diamond pass dengan harga 26.000 aja cuy. Caranya kalian klik aja berlangganan sekarang. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa daftar terlebih dahulu lah. Tinggal kalian isi aja tuh formulir pendaftarannya. Dan yang terakhir, kalian masukkan nomor WhatsApp kalian supaya hasil transaksinya masuk otomatis di WhatsApp kalian. Dan kalau semuanya sudah kalian isi nih, lanjut kalian klik beli sekarang. Setelah itu akan muncul konfirmasi pesanan. Nah, kalau udah ada nickname akun kalian kayak gini, yang terakhir tinggal kalian klik lanjut bayar. Nggak sampai 1 detik diamond udah masuk cuy. Jadi langsung aja lah kalian top up di rrqtopup.com. Oke, lanjut untuk bocoran berikutnya yaitu event All Star yang bakal hadir di tanggal 30 April. Dan ini bakal hadir untuk 3 scan sekaligus. Ya, ini semoga aja rilisnya serentak ya. Mulai dari si scan Parsha, Link, dan juga si scan gratisan dari si Yuzong. Jadi yang mana udah pernah dites juga di advance server tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita itu kayak harus ngumpulin item crash gitulah cuy, atau item token buat ngedraw. Karena di 10 kali draw membutuhkan 1000 token, sedangkan 1 kali draw membutuhkan 50 token kalau ada diskonnya. Kalau normalnya 100 token ya. Nah, untuk tokennya gratis, kalian bisa dapetin dari misi quest harian dan juga misi quest tantangan yang bakal di reset setiap minggunya. Ya, kalian rajin-rajin aja buat menyelesaikan misi-misinya. Dan di menu prize poolnya juga kalau kalian hoki bakal dapat efek-efek perintilan lah nantinya, kayak efek recall atau border dan yang lain-lain pastinya bakal ada di menu prize poolnya cuy. Dan jadi nanti kalau udah terkumpul ya itemnya, itu kalian bisa tukerin cuy di halaman penukarannya. Dan nanti untuk si skinnya bakal berubah jadi si skin Yuzong beserta sama si skin painted-nya Yuzong gitu ya. Nah, sedangkan untuk kedua skin Parsha dan juga Link, gimana sih bang cara dapetinnya? Jadi yang pertama, kalau si Parsha itu bakal dijual di Battle Pass dan mungkin ini bakal hadir di tanggal 30 April juga ya. Yang mana untuk paling murah buat dapetin si skin Parsha harganya di 349 diamond. Itu kalian upgrade yang versi basic di Battle Pass-nya. Paling kalian kayak bakal dapat emote doang atau yang lainnya gitu ya. Tapi kalau kalian yang mau dapat include kayak efek recall, border mungkin nanti ya, emote dan yang lain-lain, itu kalian harus upgrade versi yang premium di harga 599 diamond. Dan hadiah yang ada di event Battle Pass bisa kalian dapetin semuanya. Nah, sedangkan kalau si skin Link All Star-nya ini bakal dijual di shop dengan harga 1000-an diamond. Tapi kalau misalkan kalian ada voucher diskon kayak potongan 100 diamond atau 50 diamond ya, nah itu bisa kalian beli di harga mungkin di 900-an
diamond cuy. Lanjut untuk di tanggal 1 Mei-nya. Nah, untuk di tanggal 1 Mei-nya sudah dikonfirmasi cuy untuk si skin collector atau event Exquisite Collection yang bakal hadir di tanggal 1 Mei nanti. Yang mana untuk si skin collector terbaru yang sudah dikonfirmasi jatuh kepada Alice dengan desain dan entrance-nya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat aja. Menurut kalian kira-kira cocok nggak nih skin ini jadiin skin collector? Ya, kalau dilihat dari segi kualitas sih menurut gua ya cocok-cocok aja ya. Cuma kayaknya kalau menurut gua customnya agak kurang aja sih. Tapi kalau soal efek ya bagus lah cuy. Karena kan untuk si skin Alice belum ada skin yang kayak gini gitu kan. Dan ini kalau kita lihat sayapnya kayak ada warna-warni gitu, percikan itu, ini keren banget sih. Jadi kalian bisa dapetin nanti di tanggal 1 Mei. Dan untuk versi resellnya ada siapa aja bang? Untuk versi resellnya ada lumayan banyak banget sih cuy. Bakal ada si skin kolektor Arlott, lalu ada kolektor Balmond, Palir, dan juga si kolektor Layla. Sedangkan untuk versi Lucky Box-nya yang bakal di resell itu bakal ada dari Moskop, Carry, dan juga si Selena. Dan ini bakal hadir nanti di bulan Mei. Jadi kalau kalian yang mau ambil dari salah satu skin baru dan resellnya, ya saran gua kalian bisa nabung mulai sekarang lah. Oke, lanjut untuk update berikutnya. Ini ada kabar terbaru nih dari event Dawning Star. Akhirnya kita udah bisa tahu nih untuk tanggal rilisnya. Tapi semoga aja nggak diundur ya. Jadi yang mana untuk event Dawning Star ini bakal hadir di Ori server di tanggal 28 Mei. Dan yang mana konsepnya masih sama, tapi ini masih 50-50 untuk bocorannya. Apakah bakal mengikuti kayak di server China yang bakal dikasih diskon keseluruhan dari si skin Dawning Star-nya, yang mana harga satu skin di 1000-an item crash doang. Itu murah banget cuy. Ya, tapi kalau di Ori server pas terakhir kemarin yang di diskon itu dari si skin Vel ya, si skin Vel yang Dawning Star itu dapat diskon 29%. Jadi harganya ya jauh lebih murah ya. Harganya di 1200 item crash. Nah, sedangkan kalau si skin lain yang nggak dapat diskon itu harga normalnya di 1700 item crash. Tapi semoga aja di diskon lah ya kayak di server China. Soalnya nggak adil banget kalau di Ori server nggak di diskon gitu. Cuma di server luar doang masa yang di diskon cuy. Gila sih. Yang mana untuk event ini kalau nggak di delay bakal hadir di tanggal 28 Mei. Semoga aja nggak diundur lagi nih event ini. Jadi kalau kalian mau dapetin bisa nabung mulai sekarang lah cuy. Oke, lanjut untuk bocoran berikutnya dari event Aspiran. Nah, jadi untuk event Aspiran, untuk update yang gua dapat, untuk Aspiran ini bakal hadir nanti di bulan Mei. Jadi yang mana di bulan Mei itu bakal hadir untuk si skin Aspiran versi resell, yaitu bakal ada si skin Aspiran dari Ruby, Chang'e, Angela, dan juga si Leslie. Nah, untuk info yang gua dapat ya cuy ya, dari event Aspiran ini kabarnya bakal dipisah, bakal ada dua pilihan gitu cuy. Jadi nanti yang bakal di menu price pool untuk event drawnya bakal ada dua skin doang, dan nanti bisa kita ganti dan bakal ada dua skin lagi. Contohnya kayak event Cop yang kemarin. Nah, seperti itu ya. Ada yang event Cop Bingo dan juga ada yang event Cop 97. Bisa diganti ya. Kalau kalian yang belum tahu ya bisa cek aja lah video sebelumnya. Intinya untuk si skinnya bakal ada dua pilihan gitu cuy. Mungkin nanti untuk si Ruby sama si Angela karena sama-sama versi yang lawas, per draw itu cuma ada dua skin doang. Wah, ini makin enak nih buat dapetinnya, nggak banyak skin. Karena apa? Kalau kebanyakan kalian malah makin mahal buat dapetin skin yang kalian mau. Karena per satu skin itu paling hoki 30 kali draw, dan 30 kali draw kalau kalian yang nggak pakai tiket itu harganya lumayan mahal, sampai 3000-an diamond ya. Jadi tinggal kita tunggu aja. Semoga aja event Aspiran ini nggak diundur untuk kerilisannya di bulan Mei. Lanjut untuk event Sanrio karakter yang bakal hadir di bulan Mei atau enggak di bulan Juninya. Jadi yang mana untuk event Sanrio karakter, kalau kalian yang mau dapetin versi si skin Florin atau si Angela, Chang'e, dan juga si Cloud itu bakal hadir nanti di bulan Mei atau enggak di bulan Juni ya. Dan kalau kalian yang belum punya dari si skin Florin, di setiap 10 kali draw pertama ya, atau 10 kali draw pertama lah, itu bakal dijamin dapat si skin Florinnya. Tapi kalau kalian yang udah punya itu bakal dijamin dapat si skin epic, dan kalau hoki bisa dapat skin yang lebih tinggi kayak kolektor dan yang lain-lain gitu coy. Jadi kalau kalian yang mau ikutan event ini, untuk konsep event ini sama aja, kita harus menggunakan pola ya. Dan paling hoki buat dapetin satu skin harganya di 30 kali draw, itu yang paling hoki. Tapi kalau paling ampas sampai 50 kali draw, dan ya itu cuma dapat satu skin dan secara acak juga ya. Jadi kalau kalian nggak sesuai sama skin yang kalian mau dapatnya, ya udahlah sabar aja, terima aja cuy. Kalau mau dapetin si skin yang versi
masih kalian mau, ya harus siapin banyak ribuan diamond aja sih untuk di event Sanrio ini. Ya kita tinggal tunggu aja lah. Oke, lanjut untuk bocoran berikutnya. Di sini gua dapat info, ya ini belum pasti juga sih bakal dirilis atau tidak di bulan Juni. Yang mana kabarnya kolektor di bulan Juni itu rilis si skin kolektor Kimi. Karena perlu kalian ketahui coy, untuk trailernya si skin kolektor Kimi ini udah dirilis di official YouTube-nya Moonton atau Mobile Legends. Udah dirilis malah untuk trailernya. Tapi entah kenapa yang awalnya dulu bakal hadir di bulan Januari tahun ini gitu kan, dan ternyata diundur, di delay sampai sekarang nggak dirilis-rilis. Padahal entrance animasinya udah cakep loh dari si skin kolektor Kimi ini. Nah, kabarnya kalau kolektor Kimi ini bakal hadir di bulan Juni, dan udah pernah juga cuy dites di advance server tampilannya seperti ini cuy. Jadi yang mana untuk si skin kolektor Kimi ini ya konsepnya sama aja lah kayak kolektor sekarang, Exquisite Collection. Jadi bakal ada si skin resell. Kalau ditanya bulan Juni si skin resellnya ada siapa aja, kolektor Lucky Box belum ada bocorannya. Untuk si kolektor Kimi juga ini belum tentu rilis di Juni ya, karena untuk bocorannya kayak masih ada yang yakin, ada yang masih ragu juga. Dan tenang aja, nanti kalau ada update terbaru kolektor Juni terpilih si skin siapa bakal gua kabarin lah cuy. Oke, lanjut untuk bocoran berikutnya dari event Exorcist, yang mana untuk event Exorcist kali ini part 1 dan part 2 nya, yaitu si Yuzong, Kagura, Granger dan juga Hayabusa. Yang mana kabarnya untuk event Exorcist ini bakal di resell lagi nanti di bulan Juni atau enggak di Juli ya. Ya semoga aja nggak diundur. Yang mana untuk event ini seperti biasa, untuk cara dapetinnya harus ngumpulin item crash, dan nanti kalau item crashnya udah terkumpul kalian bisa pilih, bebas pilih mau kalian tuker ke si skin siapa. Karena untuk cara dapetinnya ya simple, dan pastinya nanti bakal ada tiket draw 2 ronde. Semoga aja ada 2 ronde ya kayak yang kemarin. Jadi menurut gua ya mungkin Moonton ini ngedelay untuk Exorcist part yang ketiga, di delay ya karena mungkin kayak kita belum punya dari si skin Yuzong, Kagura atau Hayabusa dan juga Granger. Jadi kita masih ada kesempatan buat dapetin dulu gitu ya part 1 dan part 2 nya. Ya mungkin di antara kalian juga ada yang belum kesampean gitu buat dapetin dari si skin Exorcist part 1 dan part 2 nya. Ya kita tinggal tunggu aja. Semoga aja untuk event Exorcist ini nggak di delay, karena kabar dan informasi yang gua dapat dia bakal hadir di bulan Juni atau enggak di bulan Juli tahun ini cuy. Nah, kalau ada yang bertanya, "Bang, untuk Exorcist part 3 itu gimana kabarnya?" Nah, jadi untuk kabarnya untuk Exorcist part yang ketiga yang bakal menghadirkan 3 skin, baik itu si Saber, Ruby dan juga Popeyes, kabarnya bakal hadir di akhir tahun ya, di delay cuy. Karena di sini gue juga dapat bocorannya, yang mana untuk event Exorcist part yang ketiga itu kabarnya bakal ada Sacred Statue gitu kan. Nah, ini udah ada bocorannya, dan nanti bakal dihadirkan di Ori server, karena nanti bakal ada Sacred Statue yang harus kalian draw atau gacha gitu ya pakai diamond, dan nanti juga pasti bakal ada tiket draw khusus buat draw Sacred Statue-nya atau si skin Sacred Statue-nya. Dan kalau si skinnya nanti bakal dipisah juga ya, konsepnya kayak event aspiran kayak biasa gitulah. Kalau ada skin aspiran baru biasanya bakal ngehadirin skin turretnya gitu cuy. Nah, jadi kalau kalian yang nungguin event Exorcist part yang ketiga, ya udah nggak usah ditungguin, masih lama juga cuy. Mungkin rilisnya di akhir tahun ini ya, di perkiraan di bulan Oktober, November dan juga Desember ya. Tapi kalau nggak dirilis juga ya mungkin bisa jadi aja di tahun depan gitu cuy, karena ya Exorcist part 1 dan part 2 kan bakal di resell gitu cuy. Ya tinggal kita tunggu aja, nanti kalau ada informasi lebih lanjut bakal gua update lah. Oke cuy, mungkin segitu aja dulu untuk updatean pada video kali ini. Kalau menurut kalian update ini bagus ya jangan lupa kalian like video ini cuy. Oke cuy, mungkin segini aja, see you next video, bye bye.